Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk semua teman-teman yang sedang mendengarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait materi pendekatan-pendekatan dasar kepemimpinan dalam mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Akan saya perkenalkan satu persatu. Dimulai dari saya sendiri, Rani Wulandari. Kemudian ada Ade Putri Dwi Andini, ada Anissa Maharani, Ani Rahmawati, dan Putri Aldia Rosada. Next, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Rosada. Kepada Putri, dipersilakan. Pertama, saya di sini akan menjelaskan definisi pemimpin. Individu yaitu individu yang mampu mempengaruhi individu lain. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Ada juga yang mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan tertentu. Next. Lalu ada teori kepemimpinan awal. Di sini ada teori ciri perilaku. Teori perilaku kepemimpinan yaitu teori-teori yang mengemukakan bahwa beberapa perilaku tertentu membedakan pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin. Teori ini lebih menitik beratkan pada ciri-ciri atau karakteristik perilaku seseorang pemimpin yang efektif dengan yang tidak efektif, atau teori yang membedakan pemimpin dari yang non-pemimpin. Ciri-ciri adalah postur fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas, emosi, sosiabilitas, dan kecakapan dalam berpidato. 6 karakteristik yang terkait dengan pemimpin yang efektif yaitu kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang tinggi terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya, hasrat dan keinginan memimpin. Teori ciri atau karakteristik mengatakan bahwa pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Next. Di sini lalu ada ketiga keterampilan yang pemimpin gunakan. Yang pertama ada technical skills. Technical skills merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dalam jenis proses dan teknik apapun. Yang kedua ada human skills, yaitu kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin dalam bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan untuk membangun teamwork. Yang ketiga ada conceptual skills, yaitu kemampuan yang harus dipimpin pemimpin untuk berpikir dari segi model, kerangka kerja, dan persahabatan yang lebih luas, seperti perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Next. Beberapa kajian terbaru lainnya menemukan bahwa sifat lainnya yang menunjukkan kepemimpinan efektif adalah kecerdasan emosional. Seseorang bisa saja memiliki pendidikan yang luar biasa, kemampuan analitis yang tajam, visi yang hebat, dan ide-ide yang cemerlang. Tetapi tetap saja ia tidak bisa menjadi pemimpin yang besar apabila ia tidak memiliki kecerdasan emosi. Salah satu komponen inti dari kecerdasan emosi adalah empati. Pemimpin dengan sifat empati bisa merasakan kebutuhan orang lain, mendengarkan apa yang dikatakan, maksudnya yang tidak terucap, dia bisa peka terhadap bawahannya oleh anak buahnya dan mampu membaca reaksi orang lain. Seseorang yang empati kepada bawahannya seringkali dihargai dengan kesetiaan. Ini bisa disebut dengan lebih peka. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada IOWA atau Iowa State University,
usaha ini untuk mempelajari kepemimpinan pada mulanya dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald dan Ralph K. White di bawah pengaruh Kurt Lewin di Universitas Iowa. Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan peneliti menghasilkan 3 gaya kepemimpinan. Nah, 3 gaya kepemimpinan ini awalnya dilakukan oleh peneliti dengan penelitian klub hobi anak-anak yang berusia 10 tahun. Nah, dalam klub ini dibentuk sesuai memainkan 3 style kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire atau semaunya sendiri. Nah, dari penelitian ini dihasilkan 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu otoriter, yaitu karakteristiknya itu pemimpin yang sangat direktif, selalu memberikan pengarahan, dan tidak memberi kesempatan timbulnya partisipasi. Ia cenderung memberikan perhatian individual ketika memberikan pujian dan kritikan, tetapi berusaha untuk lebih bersikap impersonal dan bersahabat. Selanjutnya yang kedua itu ada demokratis, pemimpin yang mendorong kelompok diskusi dan pengambilan keputusan serta mencoba untuk bersikap objektif dalam memberikan pujian atau kritik. Nah, yang ketiga itu ada laissez-faire atau semaunya sendiri. Nah, pemimpin dalam karakteristik ini, pemimpin yang memiliki gaya semaunya sendiri, memberikan kebebasan yang mutlak kepada kelompoknya. Pemimpin semacam ini pada hakikatnya tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. Next. Selanjutnya ada dari Ohio State University. Ini merupakan teori yang paling tua mengenai teori gaya kepemimpinan. Adalah hasil dari studi di Ohio University. Dilakukan oleh J.K. Hemphill pada tahun 1949. Mereka menyatakan bahwa terdapat 2 dimensi kepemimpinan, yaitu yang pertama ada struktur awal, di mana dalam ini merupakan tingkat sampai mana seorang pemimpin akan menetapkan dan menyusun perannya, dan peran bawahannya dalam usaha mencapai tujuan. Pemimpin dijabarkan sebagai individu yang memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengerjakan tugas. Indikator perilaku pemimpin dalam dimensi ini adalah yang pertama mengkritik dan marah terhadap bawahannya yang malas. Selanjutnya, memberi tugas kepada bawahannya secara rinci, mengingatkan bawahan untuk mengikuti prosedur standar kerja dan kinerja, mengkoordinasi dan mensurvensi visi bawahannya secara ketat, dan menentukan target keluaran. Selanjutnya ada tenggang rasa, yaitu tinggi rendahnya pemimpin bertindak dan berperilaku dengan pola bersahabat dan mendukung bawahannya. Contohnya adalah CEO AOL Time Warner. Gaya kepemimpinannya berorientasi pada manusia, menekankan kerjasama dan pencapaian konsensus. Indikator perilaku kepemimpinan dalam dimensi ini adalah membantu bawahannya dalam menyelesaikan tugas, menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mendiskusikan problem dan keluhan yang dihadapinya, menerima saran bawahan, memperlakukan semua bawahan dengan cara yang sama, dan memperhatikan kesejahteraan bawahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Universitas Michigan. University of Michigan juga melakukan studi mengenai kepemimpinan. Awalnya, studi itu dilakukan terhadap karyawan administrasi di perusahaan asuransi besar. Studi ini memfokuskan diri pada hubungan antara perilaku pemimpin, proses kelompok, dan pengukuran kinerja kelompok. Penelitian ini disimpulkan oleh Francis Likert pada tahun 1961. Dalam Wirawan mengatakan bahwa untuk menentukan tim pemimpin yang efektif atau tidak efektif, studi ini kemudian mengelompokkan perilaku pemimpin menjadi 3 kelompok, yaitu
Next. Nah, yang pertama ada task-oriented behavior. Para manajer yang efektif melakukan pekerjaan yang berbeda dengan para bawahannya. Mereka mengkonsentrasikan dirinya pada fungsi ketugasan seperti perencanaan, penskedulan, pekerjaan, dan mengkoordinasi aktivitas bawahan. Yang kedua, ada relationship-oriented behavior. Para manajer dengan gaya ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia. Mereka sopan dan mendukung bawahannya dengan percaya diri, serta berupaya memahami problem yang dihadapi bawahannya. Yang ketiga, perilaku berorientasi pada sumber daya manusia. Manajer lebih memusatkan perhatian kepada sumber daya manusia dan sumber daya modal. Likert berkesimpulan bahwa organisasi menyadari aset yang paling penting bagi organisasi adalah sumber daya manusia. Next. Nah, Francis Likert dalam Handoko juga memiliki sasaran serupa, yakni untuk mengetahui karakteristik perilaku pemimpin terhadap prestasi dan kepuasan kerja kelompok karyawan. Ada dua nih gaya kepemimpinan yang dikenali pada studi ini. Yang pertama, berorientasi karyawan. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Yang kedua, ada berorientasi produksi. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada penggunaan, supervisi kekuasaan, legitimasi, dan paksaan. Menepati jadwal, waktu, dan penilaian prestasi kerja yang ketat. Next. Nah, di sini ada teori kemungkinan. Teori ini menyatakan kepemimpinan dipengaruhi oleh situasi di mana faktor-faktor tertentu dari situasi menentukan ciri-ciri pemimpin yang sesuai untuk situasi tersebut. Dalam teori ini menyatakan bahwa munculnya pemimpin dalam suatu organisasi tergantung pada ada aspek karakteristik birokrasi, organisasi informal, karakteristik hubungan antara atasan bawahan, rancangan tugas yang memungkinkan individu mencapai aktualisasi diri, dan aspek kesesuaian antara sasaran organisasi dengan sasaran individual para anggotanya. Ini termasuk dari Benis 1981. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas teori sumber daya kognitif. Teori ini adalah salah satu teori yang berkaitan erat dengan dunia psikologi yang mulai diperkenalkan oleh Fred Fiedler dan Joe Garcia pada tahun 1987. Teori ini mengaitkan kecerdasan dan pengalaman pemimpin dengan reaksinya terhadap situasi stres. Nah, teori ini dapat digunakan oleh siapapun, baik pemimpin di level paling tinggi maupun di staf di level dasar, sesuai kebutuhan. Next. Nah, di sini teori ini mengasumsikan tiga hal utama, yakni pemimpin yang cerdas dan kompeten membuat rencana, keputusan, dan strategi yang lebih efektif. Kedua, stres merupakan faktor yang tidak menguntungkan dalam pemikiran logis dan analitis seorang pemimpin. Stres menurunkan rasionalitas, tetapi efek stres bisa diatasi dengan pengalaman dan kecerdasan seorang pemimpin. Yang ketiga itu ada perilaku direktif. Nah, adalah kepemimpinan yang paling baik, meskipun seorang pemimpin cerdas mampu mengembangkan strategi dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan menjalankan kepemimpinan direktif atau kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan mengkomunikasikan kepada anggota kelompok apa yang harus mereka kerjakan. Next. Di sini ada 4 faktor utama nih dari sumber daya kognitif, yaitu kecerdasan dan perilaku direktif. Jadi, seorang pemimpin itu bertugas membuat rencana dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan kelompok. Hal ini tentunya membutuhkan kecerdasan. Selain itu, diperlukan juga komunikasi yang baik dalam mengarahkan setiap anggota kelompok, sehingga mampu memahami arah gerak yang diinginkan. Nah, yang kedua ada pengalaman. Tentu saja pemimpin yang mempunyai pengalaman pasti jadi pemimpin yang dimiliki pengalaman akan diasumsikan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan pemimpin yang hanya mengandalkan kecerdasannya. Yang ketiga itu ada pengetahuan mengenai tugas terkait. Pada beberapa kesempatan, tugas yang sederhana tidak membutuhkan kecerdasan khusus dan tidak membutuhkan pengalaman sebelumnya. Dalam kondisi ini, kapabilitas anggota mengenai tugas ini sudah cukup untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kondisi stres, yang keempat. Stres akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Apabila pemimpin telah memiliki kecerdasan,
kondisi stres akan mampu diatasi lebih baik dibandingkan dengan pemimpin dengan kompetensi yang kurang dan pengalamannya minim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Berikutnya adalah teori situasional, Hershey, dan Blanchard. Nah, jadi teori ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh dua ilmuwan. Beliau adalah penulis buku, yaitu ada Paul Hershey dan juga Ken Blanchard, yang keduanya adalah sama-sama pakar di bidang kepemimpinan. Nah, jadi pada pertengahan tahun 1970-an ini, teori ini diperkenalkan dengan istilah life cycle theory of leadership. Sampai kemudian diganti menjadi life cycle theory of leadership dan menjadi situational leadership theory yang kita kenal dengan teori situasional Hershey. Kemudian menurut definisi dari teori ini terkait dengan situasional adalah a leadership contingency theory that focus on followers ready lines atau maturity. Jadi intinya dari teori kepemimpinan ini bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Dan untuk tingkat kesiapan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah unable and insecure atau kesiapan tingkat 1, yaitu menunjukkan bahwa pengikut tidak mampu dan tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan suatu tugas. Nah, pada tingkatan ini pengikut tidak memiliki kompetensi dan tidak percaya diri. Makanya di sini dikatakan bahwa insecure ya. Unable and insecure. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah unable but willing. Jadi, pengikut tidak mampu melakukan tugasnya, tetapi ia sudah memiliki kemampuan untuk melakukan tugas. Jadi, motivasi yang kuat tidak didukung oleh pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ada kesenjangan terkait motivasi atau dukungan dari pengetahuan dan keterampilan dari si pengikut ini, makanya dikatakan bahwa unable but willing. Kemudian pada tingkatan yang ketiga itu ada capable but unwilling. Nah, ini menunjukkan situasi di mana pengikut ini memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang mumpuni atau memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya, namun pengikut ini tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpinnya. Itu pada tingkatan yang ketiga. Kemudian ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan yang keempat, ini menunjukkan bahwa pengikut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas, disertai dengan kemauan yang kuat untuk melaksanakannya. Makanya dikatakan dengan istilah very capable and confident. Kemudian dalam teori situasional Hershey dan Blanchard, ada 4 gaya kepemimpinan atau leadership styles. Yang pertama adalah telling. Nah, telling di sini diartikan sebagai pemberitahu. Jadi gaya kepemimpinan yang telling ini adalah bisa dikatakan gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut terendah atau yang tadi, yang tingkat 1, unable and insecure. Ini menekankan perilaku tugas yang tinggi dan perilaku hubungan yang terbatas. Gaya kepemimpinan telling adalah karakteristik gaya kepemimpinan satu arah. Jadi pemimpin memberitahu individu atau kelompok soal apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana sebuah pekerjaan akan dilaksanakan dengan komunikasi yang satu arah. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinannya itu selling atau istilahnya adalah penjual. Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut yang moderat, yang nomor 2, unable but willing. Gaya kepemimpinan ini menekankan bahwa pada jumlah tugas dan perilaku hubungan yang tinggi. Nah, pada tahapan ini, seorang pemimpin masih memberi arahan, namun ia menggunakan komunikasi 2 arah.
yaitu dengan memberi dukungan secara emosional terhadap individu atau kelompok untuk memotivasi dan mewujudkan rasa percaya diri dari tiap pengikutnya. Kemudian yang ketiga ini adalah participating atau partisipatif. Nah, gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut tinggi dengan tingkat moderat yang nomor 3, capable but unwilling. Gaya kepemimpinan yang ketiga ini menekankan pada jumlah tinggi perilaku hubungan, tetapi jumlah perilaku tugasnya rendah. Kayak tadi ya, capable but unwilling. Dia sudah mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugasnya, namun tidak mau. Jadi pada tahap ini, pemimpin diharapkan untuk mendorong individu atau kelompok untuk saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan dengan semangat yang mereka tunjukkan. Nah, jadi pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai pengarah di posisi ini, tapi pemimpin tetap memelihara komunikasi yang terbuka dengan menjadi pendengar yang baik dan siap untuk membantu pengikutnya. Kemudian berikutnya tingkatan kepemimpinan yang keempat itu delegating atau pendelegasian. Jadi pendelegasian ini juga cocok untuk kesiapan pengikut followers yang keempat, very capable dan confident. Nah, ini menekankan pada kedua sisi, yaitu tingginya perilaku kerja dan juga semangat serta hubungan perilaku, di mana gaya pemimpinan ini cenderung mengalihkan tanggung jawabnya atau keputusan yang akan diberikan itu pada pengikutnya. Jadi gaya ini muncul ketika individu atau kelompok berada pada level kompetensi yang tinggi sehubungan dengan pekerjaan. Gaya ini juga cukup efektif karena pengikut dianggap telah kompeten dan termotivasi penuh untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaan. Misalnya tadi menggantikan pimpinan pada saat mengambil keputusan ataupun menggantikan pimpinan untuk melaksanakan tanggung jawab yang lain. Next. Nah, yang kedua ini ada teori pertukaran pemimpin anggota, atau istilahnya adalah Leader Member Exchange atau LMX. Jadi, teori Leader Member Exchange merupakan teori yang berfokus pada keterkaitan dan interaksi antara pemimpin dengan pengikutnya, yaitu dengan cara hubungan dua arah yang secara vertikal, terdiri dari satu orang yang memiliki otoritas langsung atas orang lainnya. Nah, kualitas LMX ini dibagi menjadi dua, yaitu kualitas LMX yang tinggi atau in-group dan kualitas LMX rendah atau out-group. Kemudian, Liden dan Masin membagi LMX menjadi 4 dimensi. Yang pertama ini kontribusi. Jadi, dimensi ini merujuk pada persepsi dari setiap anggota atau karyawan tentang jumlah, perintah atau arahan, dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan bersama secara eksplisit maupun implisit. Jadi bawahan atau karyawan ini kinerjanya baik dan membuat pemimpin terkesan akan menimbulkan kualitas pertukaran yang lebih tinggi daripada bawahan yang kinerjanya buruk. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah loyalitas. Nah, dimensi loyalitas ini merujuk pada sejauh mana kesetiaan antara anggota dan pemimpinnya. Dengan kata lain, sejauh mana pemimpin dan bawahan saling mendukung satu sama lain. Jadi saling punya rasa loyal. Kemudian yang ketiga, afeksi. Afeksi ini membahas tentang ketertarikan yang dimiliki individu kepada individu lain berdasarkan daya tarik secara interpersonal. Jadi dimensi ini hubungan dan dijalin sangat akrab, yaitu saling menyukai secara interpersonal. Artinya pemimpin dan bawahan saling menyukai atau mengagumi satu sama lain, dalam artian sama-sama saling support untuk melakukan pekerjaan. Ada persaudaraan ketika melaksanakan tugas. Kemudian yang berikutnya penghargaan profesional. Nah, penghargaan profesional ini membahas tentang kekaguman dan rasa hormat yang dirasakan oleh pemimpin atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh
anggotanya. Dengan kata lain, pemimpin dan anggota ini saling menghormati satu sama lain. Pemimpin dengan mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada anggotanya, begitupun dari anggotanya juga memberikan apresiasi kepada pemimpinnya. Next. Nah, berikutnya adalah teori jalan tujuan. Nah, teori ini dikenal sebagai path goal theory, yang secara pokoknya teori ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan juga pelaksanaan pekerjaan. Nah, nilai strategis dan keefektifan seorang pemimpin dalam teori ini didasarkan pada kemampuan dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi dari tiap anggotanya. Nah, teori ini juga terdiri dari beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu kepemimpinan direktif. Tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang autokratis, yaitu ketika bawahan tahu senyatanya apa yang diharapkan darinya dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan yang mendukung atau supportive leadership, yaitu kepemimpinan ini mempunyai kesediaan dan menjelaskan diri sendiri, bersahabat dengan bersahabat, kemudian mudah didekati dan juga mempunyai perhatian terhadap bawahannya. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan ketika pemimpin ini berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari bawahannya atau anggotanya, namun pengambilan keputusan masih tetap berada pada pemimpin. Jadi artinya anggota ini diberikan kesempatan untuk memberikan saran, dan pemimpinnya pun menerima saran-saran tersebut, kemudian memutuskan. Kemudian yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Nah, gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk berlomba-lomba atau saling berprestasi. Jadi, pemimpin memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan untuk mencapai tujuannya secara baik. Next. Oke, ini ada sumber referensi dari materi yang disampaikan. Boleh next. Nah, sekian untuk presentasi dari kami dari kelompok 6 Pendidikan Bisnis B 2018. Semoga bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.